Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kitab Mustakhraj dan Marosil bersama saya, Jihan Fauzia dari kelas IAT 4C IIKI Jakarta. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu kitab Mustakhraj? Nah, Mustakhraj sendiri merupakan sebuah kitab atau karya yang berisi koleksi hadis-hadis yang diambil atau ditakhrij dari kitab hadis yang lebih besar atau lebih terkenal. Dalam hal ini, penulis kitab Mustakhraj akan memilih hadis-hadis tertentu dari koleksi hadis yang lebih luas, seperti dari hadis kitab yang ditulis oleh perawi hadis terkemuka, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, atau yang lainnya. Tujuan utama dari kitab Mustakhraj adalah untuk menyusun ulang hadis-hadis yang telah disusun oleh perawi hadis tersebut berdasarkan kategori atau tema tertentu. Salah satu contoh kitab Mustakhraj yang bisa kita temukan adalah kitab Mustakhraj Abu Awana dan kitab Mustakhraj Abu Nuaim. Nah, lanjut kepada kitab Marosil. Dalam konteks ilmu hadis, merujuk kepada kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan teks atau matan hadis tanpa menyertakan sanad atau rantai perawi. Artinya, dalam kitab Marosil, fokus utama adalah pada teks atau isi dari hadis-hadis tersebut, bukan pada siapa yang meriwayatkan atau bagaimana rantai perawi hadisnya. Kitab Marosil seringkali mengumpulkan hadis-hadis yang mungkin memiliki tema atau subjek yang sama, atau hadis-hadis yang disusun berdasarkan urutan tertentu sesuai dengan kriteria tertentu. Salah satu pengarang kitab Mustakhraj yakni Abu Awana. Abu Awana memiliki nama lengkap Abu Bakar Ahmad ibnu Amr ibnu Muhammad al-Awana al-Ashafani. Biografi Abu Awana tidak begitu banyak diketahui secara rinci, namun beliau lahir dan aktif di kota Isfahan, Iran. Karya utamanya adalah sebuah kitab hadis yang dikenal sebagai Musnad Abu Awana. Kitab ini terkenal karena pengumpulan hadis-hadisnya yang disusun secara sistematis menurut nama-nama perawi hadis. Beliau juga merupakan seorang ahli hadis dan sejarawan Islam dari abad ke-8 Masehi. Beliau terkenal dengan karyanya dalam bidang hadis dan menjadi salah satu sumber utama bagi para ulama dalam mempelajari dan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Abu Awana juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam mempertahankan kedekatan dan metodologi mazhab Maliki dalam mengambil hukum dari sumber-sumber utama Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kemudian biografi pengarang kitab Marosil yakni Abu Daud. Nama lengkap Abu Daud Sulaiman ibnu al-As'ad ibnu Ishaq al-Azdi al-Sijistani. Beliau lahir sekitar tahun 817 Masehi di Sijistan, yang dimana sekarang menjadi bagian dari Iran. Abu Daud adalah seorang ulama hadis terkenal dari abad ke-9 Masehi. Beliau belajar hadis dari berbagai ulama terkemuka pada masanya, termasuk dari Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Daud juga dikenal karena karyanya yang terkenal yakni Sunan Abu Daud, yang merupakan salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam tradisi Sunni. Kitab ini berisi koleksi hadis-hadis yang disusun berdasarkan tema dan hukum, dan lebih dari 4.800 hadis yang dikumpulkannya. Kitab Mustakhraj Abu Awana yang disusun oleh Imam Abu Awana pada akhir abad ke-3 dan awal abad ke-4 kalender Islam. Ia mengklaim bahwa seluruh hadis di dalamnya sahih sesuai ketentuan Sahih Muslim. Pengarang Mustakhraj ini menganggap bahwa hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam sahih sebenarnya hadis-hadis yang memiliki sanad yang bagus, tapi Sahihul Kitab tidak berkenan memasukkan hadis-hadis tersebut ke dalam kitab sahih. Untuk sistematika penyusunan kitab ini hampir sama seperti Sahih Muslim. Namun Abu Awana menambahkan nomor hadis untuk mempermudah pembaca dalam melacaknya. Adapun mengenai tentang kitab Marosil, yang dimana kitab ini dibuat dengan semangat ijaz singkat, bukan panjang lebar, yang mencangkup kebutuhan keilmuan. Kitab Marosil ini merupakan salah satu kitab yang berisikan ilmu tentang pandangan-pandangan para rawi hadis dengan berbagai argumentasinya. Di dalam kitab ini membahas masalah fikih. Meskipun tidak terkenal sebesar imam-imam fikih yang 4, Imam Abu Daud terkenal pula sebagai ahli hukum
Bahkan dalam kitabnya membahas masalah munakahat, muamalah, masalah jihad, masalah waris, dan lain-lain. Adapun metode penulisan dari kitab ini diawali dengan muqaddimah, kemudian profil penulis, membahas tentang ilmu marasil, manhaj al-tahqiq, dan penyebutan hadis-hadis mursal. Nah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.